Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di dalam ibadah online kita pada hari ini. Kakak berharap kita semua baik-baik saja ya. Dan kakak mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita yang merayakan sepanjang minggu ini. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, tutup matanya, lipat tangan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu buat hari yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa mengikuti ibadah pada hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan supaya kami mengerti dan bisa kami praktekkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama bernyanyi dulu ya. Mari kita ikuti pujian berikut ini. Yesus panggil, Yesus undang, masuk dalam hatiku. Yesus panggil, Yesus undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun segala hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun segala hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampunilah dosaku, jadilah Tuhanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik, tema kita pada hari ini adalah hidup dalam kemerdekaan Kristen. Nah, sebagai ayat tema kita, yaitu dari Galatia 5 ayat 1. Kita mau baca dulu dari Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di mana tema kita pada hari ini adalah hidup dalam kemerdekaan Kristen. Sebuah ilustrasi yang sederhana adik-adik adalah sebuah atau seekor burung yang dimasukkan ke dalam sangkar, di mana burung itu tidak bisa terbang bebas, hanya bisa lompat-lompat di dalam sangkar. Tapi ketika pintu sangkar itu dibuka, burung itu bisa terbang tinggi di langit dengan bebas. Nah adik-adik, begitu juga dengan kita. Dulu kita seperti terkurung oleh dosa, tetapi Yesus sudah membebaskan kita supaya bisa hidup merdeka di dalam kasih-Nya. Nah, adik-adik, apa sih arti kemerdekaan Kristen itu? Kemerdekaan Kristen bukan berarti kita bebas melakukan apa saja yang kita suka. Sekali lagi, arti daripada kemerdekaan itu adalah bukan berarti kita bisa bebas melakukan apa saja yang kita suka. Tetapi kemerdekaan Kristen itu adalah kita sudah bebas dari dosa, tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kita bebas untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Kita bebas untuk hidup benar
sesuai dengan firman Tuhan. Jadi adik-adik, kemerdekaan yang Yesus kasih itu membuat kita bisa memilih yang baik, bukan yang jahat. Contoh di dalam Alkitab adalah yang pertama kita lihat, yaitu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di dalam Keluaran 14, di mana mereka itu dulunya adalah budak, kerja keras, dipukul, dan hidup sengsara. Tetapi Tuhan membebaskan mereka dengan menyeberangkan mereka di dalam Laut Teberau. Nah, setelah mereka bebas, mereka bisa menyembah Tuhan dengan sukacita. Sama seperti itu, Yesus membebaskan kita dari perbudakan dosa. Yang kedua adalah Paulus dan Silas di penjara. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Walaupun mereka dirantai, tetapi hati mereka tetap merdeka karena mereka menyanyi dan memuji Tuhan. Tuhan buka pintu penjara sehingga mereka benar-benar bebas. Itu tanda bahwa kalau hati kita merdeka dalam Yesus, tidak ada yang bisa mengikat kita lagi, sekalipun itu di dalam penjara. Nah, adik-adik, sebagai aplikasinya yang bisa kita ambil di dalam hidup kita adalah jangan mau lagi kembali ke dalam dosa. Misalnya, jangan suka bohong, malas berdoa, melawan orang tua. Yang kedua adalah, mari kita gunakan kemerdekaan untuk melakukan yang baik. Rajin sekolah, sayang kepada keluarga, mau mengampuni teman, dan setia ikut di dalam Tuhan, di dalam sekolah minggu, dan doa baca firman Tuhan setiap hari. Nah, adik-adik, sebagai kesimpulannya kepada kita adalah Yesus sudah memerdekakan kita. Mari kita hidup sebagai anak Tuhan yang bebas dari dosa, dan gunakan kebebasan itu untuk mengasihi Tuhan dan orang lain. Ingat ya, kemerdekaan Kristen bukan bebas untuk berbuat dosa, tetapi bebas untuk melakukan kebaikan. Sekali lagi, kakak bacakan. Kemerdekaan Kristen bukan bebas untuk berbuat dosa, tetapi bebas untuk melakukan kebaikan. Nah, karena itu adik-adik, Kristus sudah memerdekakan kita. Jadi, mari kita hidup dengan sukacita, berani, dan penuh kasih. Sebab kita adalah anak-anak Tuhan yang merdeka. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita adik-adik. Kiranya kita menjadi anak-anak yang merdeka di dalam Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Jadilah kami menjadi anak-anak yang merdeka di dalam Tuhan. Berkati papa mama kami, kakak-kakak kami, guru-guru sekolah minggu kami, bangsa kami, dan juga Tuhan gereja kami diberkati oleh Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang merdeka di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Bersama kita berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua adik-adik. Sampai ketemu kita minggu depan. Bye.